Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini di hari Senin 6 Oktober 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang agung dan mulia, yang ke dalam tangan-Mu semua umat-Mu akan datang, memohon kekuatan dalam pengertian yang benar tentang firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga 24 dengan judul perikop Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Dihambat tapi merambat. Inilah judul renungan kita hari ini. Ayat 24 sebagai penekanan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Saudaraku, dalam sebuah artikel terbitan Yayasan Komunikasi Bersama, ada pernyataan dari seorang tokoh militer, juga tokoh gereja di Indonesia, Panglima TNI TB Simatupang. Ia berkata, saat dihambat, terus merambat. Saat dihadang, harus tetap berkembang. Kalimat penyemangat inilah yang membuat mereka tetap dapat bertahan meskipun persenjataan dan logistik seadanya, serta perjalanan jauh dan berpindah terus-menerus harus ditempuh. Namun dengan tekad kuat dan semangat membara, rintangan yang ada tidak menjadi halangan. Dalam sejarah penginjilan mula-mula, para rasul dan murid-murid Yesus banyak alami penganiayaan. Mereka dipaksa untuk berpaling dari imannya kepada Kristus. Algojo-algojo dikerahkan untuk menyiksa mereka dengan berbagai cara, seperti Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Polikarpus, uskup Smyrna, yang dibakar hidup-hidup. Para rasul dibunuh dengan cara yang keji. Apakah pemberitaan Injil terhambat? Tidak. Firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ada satu pertanyaan penting. Mengapa Injil tidak bisa dihambat? Meskipun pemberitanya banyak yang dibunuh, dianiaya, dan dipersekusi, karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16.
Kata Yunani untuk kekuatan Allah adalah dunamis theos. Kekuatan adalah dunamis, dari mana kata dinamit berasal, yang dapat menghancurkan gunung batu. Juga kata dinamis dan dinamika yang sifatnya cepat bergerak dan penuh daya, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh karena itu, Injil selalu menghasilkan perubahan dalam kehidupan individu dan bahkan dalam sejarah. Penegasannya, Injil itu indah, Injil itu ajaib, dan Injil itu beri hidup, karena dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk keteladanan iman para martir. Iman kami menjadi kuat saat menghadapi kesulitan. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tetap kuat memberitakan kebenaran Injil. Tuhan memberkati. Amin.